Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Probolinggo, yang terhormat Ibu Ketua, Wakil Ketua dan genap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Probolinggo yang saya hormati Kepala Badan Dinas, Direktur Bagian, Camat, yang saya hormati para undangan hadirin yang saya hormati. Izinkan kami membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026. Mohon izin pimpinan, karena ini agak banyak. Kalau diizinkan, sejujurnya kami baca sebagian saja, sebagaimana kemarin menyampaikan pada fraksi. Nanti sebagian juga kami sampaikan karena cukup lumayan, ada 135 halaman dan kurang lebih ada 800 pertanyaan yang harus kami jawab. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan menghadiri rapat dewan yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan merujuk pada kita untuk menuju jalan yang benar dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bahagia, sejahtera, lahir batin diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Terhadap saran dan pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi, dapat saya sampaikan tanggapan, jawaban, dan penjelasan bagi berikut. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan langkah-langkah preventif dalam hal menangani jawab pajak ataupun distribusi yang tidak taat dengan melakukan pendekatan secara intensif, melakukan uji petik untuk memastikan kewajaran pelaporan pajak, bekerjasama dengan pihak terkait seperti Satpol PP dalam hal penertiban pelaksanaan perpajakan sesuai dengan perda yang berlaku, dan kerjasama dan dengan kejaksaan untuk melakukan penagihan atas pajak berhutang. 2A. Melakukan penertiban perda PDRD yang baru. Pemerintah Kota Probolinggo pada dasarnya berupaya lebih konkret dan rinci menggali potensi baru objek-objek PAD, menyesuaikan tarif yang terjangkau masyarakat, serta secara lebih intensif pula melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan yang akuntabel selaras dengan kondisi yang ada di wilayah maupun keberadaan wajib pajak ataupun wajib distribusi. B. Kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan fokus utama yang selalu intens menjadi perhatian. Contoh, melalui mall pelayanan publik, para wajib pajak dan wajib distribusi dapat berkonsultasi, memperoleh penjelasan atas masalah yang muncul terkait PAD, bahkan sekaligus pula di lokasi yang sama bisa melakukan pembayaran. C. Sistem reward dan punishment juga diterapkan terkait penertiban, pengawasan, dan penghargaan pemerintah kepada sasaran pengenaan tarif PAD secara konsisten. Khusus punishment sebenarnya bukan bersifat menghukum, namun didesain sebagai upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dan distribusi daerah dalam mendukung pendanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. 3. Sehubungan dengan telah ditetapkan dana transfer ke daerah tahun 2026, di mana terjadi penurunan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi, maka dilakukan penyesuaian belanja oleh pemerintah daerah sebagaimana terdapat pada surat edaran penyesuaian belanja dan rancangan APBD tahun 2026. Namun, meskipun dilakukan penyesuaian belanja di dalam surat edaran, dimaksud sudah disampaikan agar memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik, sehingga pelayanannya publik dapat tetap berjalan dengan baik dan meningkat. 4. Pemerintah kota telah membentuk tim percepatan dan penguatan pembangunan melalui putusan Wali Kota Probolinggo, sehingga percepatan pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas, struktur pembangunan yang kuat, serta pembagian peran yang terukur, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program prioritas yang menjadi turunan dari janji
janji pembangunan daerah di RPJMD. 5. Penurunan pendapatan transfer dari pusat di tahun 2026 secara tidak langsung berdampak pada risiko inflasi di Kota Probolinggo. Oleh karena itu, dalam rangka mitigasi risiko inflasi, maka pemerintah Kota Probolinggo melakukan langkah-langkah strategis guna stabilitas harga dan mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat dengan mengembangkan sektor-sektor pendukung pertumbuhan ekonomi seperti sektor UMKM dan ekonomi kreatif serta pariwisata. 6. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah pengeluaran tak terduga yang besar untuk biaya pengobatan saat sakit, sehingga pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperluas akses jaminan kesehatan bagi seluruh warga melalui fasilitas pembiayaan UHC, di mana sampai Maret 2025 pencapaiannya 99,74% penduduk yang sudah mendapat jaminan kesehatan tersebut. 7. Pemerintah Kota Probolinggo telah memberikan perhatian lebih terhadap upaya perwujudan kemandirian kelompok rentan dengan kelompok difabel sebagai parameternya. Melalui kecamatan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan aksesibilitas bagi kelompok rentan telah direalisasikan pada tahun 2025. 8. Analis dampak anggaran pemerintah daerah atau APBD terdapat urusan kesehatan di Kota Probolinggo menunjukkan adanya dampak positif terutama dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang terreplikasi pada peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Probolinggo, di mana tahun 2024 mencapai 77,79, menunjukkan adanya kenaikan dibanding tahun 2003 yang sebesar 76,93, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 78,50. Adapun prioritas urusan kesehatan dan pembangunan adalah penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang telah berhasil diterapkan pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2019 melalui program UHC. 9. Penyediaan seragam gratis bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomis pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 telah apresiasi dan penghargaan atas prestasi akademis dan non-akademis bagi peserta didik baik tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Prestasi nasional telah diraih berupa juara 3 USN MIPA jenjang SMP ataupun MTS, dengan juara ketiga karate O2SN tingkat nasional jenjang pendidikan dasar, juara 1 SN tingkat provinsi Jawa Timur, dan juara 2 karate U2SN tingkat provinsi. 10. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri menjadi fokus pemberdayaan peran kelurahan yang mampu mendongkrak kreativitas warga masyarakat itu sendiri, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kemandirian dan kelembagaan masyarakat guna mendorong partisipasi secara bermakna dalam pembangunan di Kota Probolinggo. Kelurahan memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintah, terutama dalam rangka peningkatan kapasitas kemandirian dan kelembagaan masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Guna penguatan peran kelurahan, upaya-upaya yang dilakukan antara lain penyediaan anggaran BUP kelurahan serta optimalisasi efektivitas dana kelurahan. Pemanfaatan dana kelurahan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan berbasis pada optimalisasi potensi lokal. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. A1. Ketidaksesuaian penyajian dokumen Raperda APBD dengan rencana kegiatan pada perwali RKPD di beberapa perangkat daerah disebabkan karena adanya penyesuaian kegiatan perangkat daerah dengan penurunan dana transfer dari pusat. Karena anggaran kegiatan pada RKPD masih bersifat indikatif, sedangkan anggaran pada Raperda APBD sudah bersifat definitif. A2. Anggaran kemiskinan mengarah pada kebutuhan masyarakat melalui strategi kebijakan untuk mengurangi beban para masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki akses terhadap layanan dasar, mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat diantaranya dilakukan melalui program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis di luar panti sosial melalui pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
penyediaan pemakanan, penyediaan alat bantu, untuk meningkatkan pendapatan di antaranya melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, kemudian untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan di antaranya melalui rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Anggaran yang direncanakan telah memiliki kelompok sasaran yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, yaitu koperasi, paguyuban UMKM, kelompok IKM, kelompok tani, kelompok P2L, kelompok budidaya ikan, kelompok nelayan, Pok Darwis, Pok Laksar, di mana kelompok-kelompok tersebut rutin mendapatkan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi maupun bantuan peralatan usaha untuk meningkatkan kapasitas diri lembaga maupun usaha. Ketiga, komposisi perbandingan belanja operasi dan belanja modal dalam RAPBD tahun 2026 yaitu sebesar 927 miliar lebih untuk belanja operasional dan 58 miliar lebih untuk biaya modal. Besaran belanja operasional dimaksud tidak hanya diperuntukkan bagi belanja pegawai serta operasional perkantoran, tetapi juga terdapat belanja yang ditujukan langsung dan berdampak pada masyarakat seperti pos belanja, bantuan sosial, serta barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat. 4. Terkait masih tingginya belanja pegawai yang lebih dari 30%, tentunya perlu dilakukan penyesuaian secara bertahap, di mana untuk tahun 2026 sudah dirancang dengan mengurangi besaran TPP dan menaikkan pendapatan asli daerah. 5. Rukun tetangga dan rukun warga yang selanjutnya disingkat RT RW adalah lembaga pemasyarakatan kelurahan atau LKK, mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat. Pembinaan dan pengawasan terhadap LKK dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dapat dirasakan melalui pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat, sebagaimana yang disebut dalam pasal 30 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang lembaga pemasyarakatan kelurahan. 6. Prioritas anggaran 2026 salah satunya adalah terkait honor RT dan RW, sebagaimana keselarasannya dengan visi keempat yaitu birokrasi adaptif, modern, dan orientasi layanan dengan sasaran penguatan pelayanan publik terpadu, efektif dan efisien didukung ekosistem inovasi birokrasi adaptif, modern, dan berorientasi layanan yang mana dalam rancangan kerja pemerintah daerah atau di RKPD tahun 2026 menjadi prioritas ke-6, yaitu penguatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, bersih, dan efektif. 7. Pemberian bantuan modal untuk UMKM diberikan melalui kode rekening belanja hibah uang sehingga dalam RKPD hidup serta mengikuti mekanisme hibah yang harus melalui pengajuan proposal di SPD sebelum perwali RKPD 2026 ditetapkan. Oleh karena itu, pemberian bantuan modal untuk UMKM dari dana APBD baru dapat dilaksanakan pada tahun 2027. Sedangkan untuk tahun 2026, pemberian modal untuk UMKM akan diberikan melalui anggaran Basnas. B1. Strategi konkret yang dilakukan antara lain mewujudkan database wajib pajak dan wajib distribusi yang akurat dan dinamis sebagai sasaran pengenalan jenis-jenis PAD yang terkait. Akurasi data itu turut didukung dengan bentuk-bentuk teknologi seperti aplikasi, WA Flash, hingga metode pelaporan atau penyajian data yang real time sehingga pada gilirannya dapat dipantau, diketahui, sekaligus menjadi acuan terhadap priorisasi tertentu sesuai dengan yang berlaku. B2. Metode QRIS, virtual account, dan e-commerce merupakan bentuk-bentuk digitalisasi yang diyakini dapat efektif menekankan kebocoran pendapatan. Di samping metode tersebut, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah menekan pemahaman kepada petugas penagih masing-masing jenis PAD bahwa tidak penyimpangan yang terdapat implikasi hukum sekaligus merugikan banyak pihak, tidak terkecuali imbasnya terhadap institusi pemerintah dan keluarga dapat terdampak. B3. Pemutahiran data dilakukan secara periodik karena upaya tersebut sangatlah penting untuk diwujudkan akurasi sasaran objek-objek pajak, distribusi, dan bentuk-bentuk PAD lain seperti sewa dan lain-lain.
Keberadaan potensi juga dilakukan pencermatan minimal 3 bulan sekali, selaras dengan laporan triwulan. Jika dimaksud munculnya sumber-sumber pajak atau distribusi baru sangat dinamis sehingga menjadi tantangan sekaligus kebutuhan bagi aparatur penagih PAD. Berkaitan dengan inovasi PAD, kami juga mengupayakan bentuk atau metode yang dipandang mampu mendukung upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, contoh penggunaan sewa aset-aset yang ada di kelurahan maupun pengelola tanah atau bangunan yang bisa dimanfaatkan secara lebih efektif lalu dikenakan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku. C1. Dalam penyusunan RAPBD tahun 2026 telah dilakukan penyelarasan program kegiatan perangkat daerah berdasarkan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan urusan yang diampuh oleh masing-masing perangkat daerah. Dimungkinkan adanya kesamaan kegiatan antara perangkat daerah tetapi dengan sasaran penerima manfaat yang berbeda sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing perangkat daerah. Upaya penyelarasan telah dilakukan berjenjang melalui tes program kegiatan perangkat daerah yang dilakukan oleh Bapperida dan BPKAD serta mekanisme pengawasan internal melalui review RKA perangkat daerah oleh APID yaitu Inspektorat. C2 nomor 1. Peningkatan perekonomian lokal karena beberapa program prioritas berkaitan dengan peningkatan investasi, UMKM, pariwisata, dan lapangan kerja yang bermanfaat untuk perputaran ekonomi masyarakat dan peningkatan PAD. 2. Memaksimalkan output pembangunan. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat seperti akses layanan dasar menjadi lebih baik, lingkungan lebih tertata, masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. 4. Memperkuat citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. C3. Terkait dengan evaluasi terhadap kegiatan yang bersifat seremonial dengan adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah daerah atau kota Probolinggo tahun 2026, maka telah dilakukan tes penyesuaian prioritas belanja perangkat daerah untuk efisiensi rincian belanja perangkat daerah yang bersifat seremonial dan tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik dasar. D1. Mengenai langkah antisipasi jika prediksi pendapatan tidak tercapai, akan dilakukan penyesuaian belanja sehingga tercapai keseimbangan antara jumlah pendapatan dan belanja. E1. Untuk mengatasi ketimpangan fasilitas sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan identifikasi terhadap kebutuhan penggunaan sarana prasarana esensial, menganalisis dan menetapkan kerusakan sarana prasarana fisik pada satuan pendidikan dengan pelibatan tenaga ahli Dinas PUPR. Dari hasil analisa kerusakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemenuhan sarana prasarana sampai dengan turun tahun 2005 total 1.260 dan pada tahun 2026 dialokasikan sebesar 6.385 juta sekian. Berdasarkan skala prioritas tingkat usaha dan tingkat kebutuhan pada satuan pendidikan. E2. Untuk rancangan program jangka panjang transformasi digital sekolah-sekolah di Kota Probolinggo, pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo telah membuat rancangan transformasi digital antara lain pelaksanaan kolaborasi dan inovasi dengan mitra pendidikan dari UB, UM, Indonesia, Simolek, Intel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yaitu taat hukum ataupun norma, penguatan kurikulum berbasis digital, penguatan matematika fundamental, serta penyesuaian materi ajar dengan membutuhkan perkembangan teknologi, AI, AR, VR, dan sistem. Berikutnya adalah tahapan penyiapan platform pembelajaran digital terintegrasi potensi guru, tenaga pendidikan berupa pelatihan intensif untuk guru dalam penguatan platform digital dan metode pembelajaran interaktif. Dan kemudian tahapan penyediaan atau pemenuhan perangkat digital terintegrated smart school baik APBD maupun APBN. F. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin antara dinas kesehatan dan puskesmas dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. D1. Usaha mikro, kecil, menengah UMKM menjadi salah satu unsur penting dalam peningkatan ekonomi Kota Probolinggo dengan jumlah sebesar 21.925 pelaku UMKM memiliki peran yang sangat krusial dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini terbukti dengan angka pertumbuhan ekonomi kita Probolinggo tahun 2024 sebesar 5,15%,
dan meningkat di triwulan ketiga tahun 2025 sebesar 5,85%. Terkait anggaran pemberdayaan dan pengembangan UMKM untuk APBD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan pada tahun 2006 terdapat 3 miliar lebih. Hal ini meningkat dari sebelumnya 1 miliar 680 juta jika dibanding anggaran tahun 2005 sebesar 1 miliar 391 lebih. Yang kedua, mekanisme evaluasi efektivitas pelatihan UMKM yang selama ini di KUP dilaksanakan adalah basic data pertama. Peserta pelatihan diambil dari pendataan melalui kartu UE UMKM sehingga bisa tepat sasaran. Yang kedua, pelatihan diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM yang tergabung dalam paguyuban UMKM per kecamatan dan kelurahan. Dan yang ketiga, pelatihan diberikan untuk pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi yang berkonsultasi dalam layanan klinik bisnis UMKM yang terdapat di MPP. Pelatihan berupa peningkatan kewirausahaan, manajemen keuangan, pendidikan produksi, sertifikasi dan standarisasi usaha, misal PIRT, halal, merek, pelatihan desain dan kemasan sampai dengan akses pemodalan atau pembiayaan dan perluasan akses pemasaran. Kita lakukan pendampingan dan monitoring evaluasi terhadap usaha mereka sehingga output pelatihan kita nanti pelaku usaha bisa mandiri dan naik kelas. Ketiga, untuk digitalisasi UMKM telah dilaksanakan melalui kegiatan Biptek UMKM masuk dalam e-katalog lokal dan melakukan pelatihan digitalisasi dengan narasumber dari marketplace seperti Shopee, Grab, dan lain-lain. Hal satu, penentuan prioritas pembangunan infrastruktur agar tidak berat sebelah berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029 dan program prioritas kepala daerah serta mengakomodir usulan masyarakat melalui musrembang sesuai skala prioritas kemampuan anggaran pemerintah Kota Probolinggo. H2, hasil prediksi infrastruktur yang kualitasnya kurang baik disebabkan pelaksanaan yang tidak mematuhi spesifikasi teknis maupun metode pelaksanaan. Untuk menangani hal tersebut, kompetensi konsultan perencana dan konsultan pengawasan harus ditingkatkan dan dari Dinas PUPR PK melalui pengendalian kontrak secara ketat. Ketiga, strategi jangka panjang untuk mencegah banjir dilakukan mulai dengan penyusunan kajian penataan drainase kota yang sudah mulai pada tahun 2005. Ini untuk wilayah Kecamatan Kademangan serta perencanaan normalisasi saluran drainase dan juga normalisasi sungai secara kolaboratif dinas teknik terkait yaitu DPUPR, PKP, BPD, DLH, Kecamatan, Kelurahan, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pusat. 1.1, apabila ada warga miskin yang belum terdata bisa mendatangi kelurahan atau bisa langsung ke kantor Dinsos P3A. 2. Siap untuk melakukan koordinasi antar instansi. 3. Setelah adanya detection data pusat dan daerah sudah sinkron, apabila ada yang belum sinkron bisa langsung dilakukan ground check oleh daerah. 4. Transparansi proses penentuan penerimaan bantuan dengan memberikan data calon penerima kepada kelurahan untuk dilakukan verifikasi kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 5. Integrasi data sosial ada pada DTSN sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025. Ekonomi 3, fraksi Partai Gerakan Pembangunan Indonesia Raya. 1. Upaya dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi atau menghadirkan investor baru di Kota Probolinggo dengan cara 1. Penyederhanaan perizinan melalui USS RBA. 2. Mengikuti forum investasi seperti partisipasi dalam East Java Investment Forum EGIV. 3. Digitalisasi promosi melalui aplikasi GoPoint. 4. Menyusun kajian proyek siap ditawarkan atau kajian investment project ready to offer atau IPRO. 2. Intensifikasi pendapatan dapat diperoleh dari mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang telah ada seperti 1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan pajak parkir yang memiliki potensi kebocoran. 2. Perbaikan penagihan dan pengurangan tunggakan pada PBB. 3. Optimalisasi basis data PBB dan BPHTB update data. 4. Evaluasi tarif distribusi
atau penyesuaian tarif dengan peningkatan layanan. 5. Digitalisasi layanan dan sistem pembayaran minimalisir kebocoran. Ekstensifikasi pendapatan luasan sumber penerimaan yang baru atau belum dapat dimaksimalkan melalui pertama, penambahan event budaya, wisata atau UMKM yang dapat menarik pengunjung dari luar daerah. 2. Pemanfaatan kerjasama dengan sektor terhadap pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. 3. Pemerintah Kota Probolinggo mengantisipasi risiko bencana dalam penyusunan APBD melalui pengatasnamaan pengurangan risiko bencana atau PRB ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan alokasi anggaran yang memadai untuk seluruh tahapan penanggulangan bencana atau pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. 4. Terwujudnya kepatutan dan kesadaran wajib pajak dan distribusi upayakan meliputi dua pihak yang saling terkait yang mendukung, yaitu A. Sisi objek pajak atau distribusi perlu disadarkan bahwa PAD berasal dari kita dan untuk kita jika dimaksud sebagai media penyadaran bahwa pendanaan pembangunan daerah yang salah satunya berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat bersumber dari pajak dan distribusi yang dibayarkan masyarakat juga. Sehingga semakin tingginya kepatutan dan membayar pajak atau distribusi, implikasi positifnya adalah pemerintah kota mampu mendanai fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mendukung sebesar-besarnya upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. B. Pada sisi pemerintah akan semakin masif dan intensif memberikan reward terhadap wajib pajak dan distribusi sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan pembayaran pajak atau distribusi tersebut, sekaligus dikukuhkan sebagai teladan bagi masyarakat dalam peran mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Probolinggo. 5. Dapat kami sampaikan dengan hormat, kami telah melaksanakan kajian analisa terhadap bantuan operasional daerah yang diberikan kepada satuan pendidikan swasta. Hasil kajian atau hasil bahwa sebagian besar bosda pada satuan pendidikan swasta dibutuhkan belanja non honor guru dan belanja pakaian habis, sehingga untuk efektivitas dan efisiensi pada tahun 2026 bosda akan lebih fokus pada belanja honor guru swasta di bawah kemenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. 6. Pelaporan anggaran belanja daerah pada DKUP dialokasikan sebesar 14.533 juta sekian, sedangkan alokasi untuk anggaran koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP sejumlah 54 juta sekian. Mengingat KKMP merupakan bagian dari program prioritas nasional serta menindaklanjuti kembali laporan Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 10 September 2025 mengenai saran dan pendapat Badan Anggaran tentang rancangan KUAPPAS APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2026 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD bahwa DKUP mendapatkan penambahan anggaran untuk pemberdayaan koperasi Merah Putih atau KKMP sejumlah 300 juta, namun anggaran penambahan tersebut masih belum diberikan. Anggaran penambahan tersebut kami butuhkan untuk mendorong percepatan operasional KKMP di 29 kelurahan di Kota Probolinggo. 7. Terkait keberlanjutan wisata olahraga dan kuliner di Gor Ahmad Yani, pemerintah Kota Probolinggo menyadari bahwa revitalisasi Gor Ahmad Yani sebagai sentra UMKM dan ruang aktivitas masyarakat harus dibarengi dengan strategi proaktif agar kawasan tersebut tetap hidup, menarik, dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. 8. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2026 adalah pemenuhan infrastruktur dasar dan pembangunan infrastruktur strategis yang diterjemahkan dalam program kegiatan, subkegiatan di perangkat daerah. Penjabaran arah kebijakan tersebut salah satunya melalui pelaksanaan program atau kegiatan atau subkegiatan pada skala lingkungan yang meliputi rehabilitasi RTLH, penyediaan dan peningkatan PSU berupa jalan dan drainase lingkungan, penanganan kawasan kumuh, selain intervensi melalui DKUPPR, DKUPPKP. Pembelian infrastruktur skala lingkungan juga dilakukan melalui dana kelurahan berupa peningkatan jalan lingkungan, peningkatan drainase lingkungan, penyediaan sarana persampahan. 9. Sehubungan dengan upaya peningkatan untuk penerapan anjuran pemerintah pusat mengenai nilai belanja pegawai maksimal 30% dari APBD pada tahun 2027 dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Probolinggo akan menyesuaikan belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD tahun 2027
mengingat belanja tersebut merupakan mandatory spending. Nomor 4, fraksi Partai Golongan Karya. A1. Adapun target PAD tahun 2026 sebesar 260 miliar sekian dengan rincian sebagai berikut. Pajak daerah sebesar 99 miliar 796 juta sekian. 2. Distribusi daerah sebesar 155 miliar 471 juta sekian. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1 miliar 577 juta sekian. 4. Lain-lain PAD yang sah sebesar 8 miliar 751 juta sekian. 1B. Beberapa upaya ekstensifikasi antara lain. 1. Melakukan survei dan pendataan potensi objek pajak atau distribusi baru untuk melanjutkan dilakukan analisis, uji kelayakan dan hal lain yang diperlukan untuk mendapatkan nilai okupasinya. 2. Melakukan perbaikan atau penambahan sistem klasifikasi dan kodifikasi terkait SUTK pada perangkat daerah melalui PAD. 3. Melakukan pengembangan dan inovasi berbasis digital dan pengelolaan pajak atau distribusi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas atau ahli di bidang dalam proses pembayaran pajak atau distribusi. 5. Menggunakan berbasis elektronika transaksi pembayaran berikut pelaporannya. Adapun upaya intensifikasi antara lain. 1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha atas ketentuan baru Perda PDRT. 2. Melakukan uji petik potensi PAD secara berkala. 3. Melakukan rekonsolidasi data usaha perizinan dan mewujudkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak dan wajib distribusi. 4. Memberikan pemahaman yang utuh kepada SDM SKPD penghasil perihal perubahan ketentuan jenis PAD hingga tarif yang dikenakan untuk mendukung sosialisasi nasib pada masyarakat. 5. Melaksanakan operasi gabungan melibatkan institusi terkait khususnya untuk option PKB dan BPNKB serta penerimaan surat kuasa khusus atau SKK kepada kejaksaan dalam rangka penagihan tunggakan pajak sesuai tahapan yang berlaku merupakan bentuk-bentuk penindakan oleh aparat berwenang dalam rangka tertib pembayaran PAD setelah upaya persuasif tidak membawa hasil sesuai harapan. 6. Menambah alat rekam pajak berupa tipping box yang terintegrasi dengan dashboard pemantauan pada BPPKAD Kota Probolinggo sebagai upaya akurasi sektoral atau pembayaran pajak secara tertib sekaligus meminimalisir kebocoran. 2B. Dasar digunakan dalam putusan PAPD tahun 2026 adalah Perpres 72 tahun 2025 tentang syarat harga satuan regional. Adapun terkait perwali SAS masih tahap pengundangan dan sudah menyesuaikan Perpres 27 dimaksud sehingga putusan APBD tahun 2026 sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Dan mulai kemarin sudah dapat persetujuan dari Kanwilkom dan sudah ada penetapan datang oleh Pak Wali mulai kemarin. Terima kasih. Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi terhadap registrasi janji kampanye yang telah dilaksanakan oleh percepatan dan penguatan pembangunan Kota Probolinggo tahun 2025-2030 sampai dengan bulan Oktober 2025 diperoleh pokok informasi bahwa program prioritas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan menunjukkan capaian anggaran yang jelas dan terukur, di mana sebagai program prioritas telah terrealisasi penuh pada tahun anggaran 2005, sedangkan sebagian program prioritas lainnya telah dialokasikan dalam perencanaan APBD maupun PAPBD pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pencapaian program prioritas dimaksud, maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan bersama stakeholder terkait. 3. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai peraturan pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknik pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan dokumen RKA SKPD disebutkan bahwa proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Sebagaimana kita ketahui bersama, aplikasi yang digunakan dalam penyusunan APBD adalah SIPD. Ketika tahapan dalam penyusunan APBD sudah selesai dan ditutup, maka tidak bisa kembali ke tahapan sebelumnya. Sehingga ketika tahapan KUA sudah selesai kemudian membuka tahapan penyusunan RKA APBD, maka tidak bisa kembali lagi ke tahapan KUA PPAS. Maka atas penurunan TKD yang terjadi pada tahap RKA harus disesuaikan pada tahap RKA, tidak bisa kembali pada tahap KUA PPAS.
3. Terkait dengan pengelolaan lahan parkir di rumah sakit daerah dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan parkir saat ini dikelola oleh pihak ketiga dengan bayar sewa sebesar 1.500.000 per bulan guna peningkatan pendapatan dari lahan parkir. Telah dilakukan appraisal terhadap lahan parkir di bawah masjid oleh penilai publik, hasil penilaian sebesar 44 juta lebih per tahun. Atas hasil penilaian tersebut sebagai bahan evaluasi apakah akan dikelola sendiri atau dikelola pihak lain melalui swasta. 3B. Peningkatan mutu di RSUD terkait evaluasi bencana. Hal ini merupakan bagian integrasi manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK yang disusun sesuai dengan prinsip keselamatan pasien, manajemen risiko, dan standar akreditasi rumah sakit. Adapun langkah-langkah yang diambil meliputi perencanaan komprehensif, pelatihan staf, dan perbaikan berkelanjutan. 3C. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pemantauan di lokasi rawan banjir dengan menugaskan tim reaksi cepat dan relawan BPBD serta melakukan pemantauan melalui EWS yang ditempatkan di 5 lokasi. 2. Melakukan kegiatan apel kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi dengan melibatkan TNI, Polri, instansi terkait, dan relawan. 3. Mensiagakan peralatan dan logistik penanggulangan bencana. 4. Melakukan rapat koordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait. 5. Melakukan kegiatan workflow resik dan normalisasi saluran air. 6. Melakukan penanganan kejadian bencana khusus banjir genangan di area pemukiman masyarakat dengan melakukan penyedotan air, distribusi logistik. 7. Penyampaian informasi potensi cuaca ekstrim melalui media sosial. 4. Percepatan penurunan kemiskinan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi gambaran keberhasilan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RPKD dengan menitikberatkan pada dimensi yang dianggap menjadi sumber masalah utama penyebab kemiskinan akan menjadi acuan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan secara konvergensi antara pemerintah Kota Probolinggo, pemerintah provinsi, pusat maupun non-government yang diyakini mampu mempercepat penurunan persentase kemiskinan. Yang ke-6, mohon maaf kami tidak membacakan dari fraksi Nasdem karena kemarin diserahkan. Oke, siap. Fraksi PKS, izin pimpinan karena memang agak cukup besar. Mohon maaf Pak Ji Toha. 1.1a. Dalam penyusunan RAPBD tahun 2026 telah dilakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di RAPBD, UAPPS, RKPD, serta RPJMD. Pada tahapan perumusan RKPD tahun 2006 yang disusun bersama dengan penyusunan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2005-2009 telah dipastikan bahwa program-program prioritas pendukung pemerintah nasional dan provinsi diakomodasi melalui rencana program kegiatan perangkat daerah terkait seperti sekolah rakyat, kemiskinan, pemeriksaan kesehatan gratis, MBG, operasi merah putih, stunting, ketahanan pangan, penyediaan rumah, dan lain-lain. 1 Romawi 1B. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dari pelaksanaan APBD tahun 2026 diarahkan sesuai target dari 11 indikator kinerja utama atau IPU yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025-2029 yang meliputi IPM, presentasi penduduk miskin, Gini rasio, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, ICOR, pertumbuhan modal tetap bruto, indeks kebudayaan berbasis capaian PPKD, indeks reformasi birokrasi, indeks infrastruktur serta penurunan emisi GRK kumulatif. Romawi 1-2A. Dalam perencanaan dan penganggaran yang dituangkan melalui RAPBD 2026 telah dilakukan pemprioritasan program dan kegiatan yang mendukung langsung kepada masyarakat melalui pelaksanaan. 1. Misi pembangunan daerah ke-1, penguatan kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan yang dilaksanakan melalui 4 perangkat daerah. 2. Misi pembangunan daerah ke-2, akselerasi penanganan masalah kesejahteraan sosial
dan pemajuan kebudayaan yang dirasakan melalui 8 perangkat daerah. 3. Misi pembangunan daerah ketiga, ekonomi inklusif berbasis potensi lokal daerah yang didukung integrasi ekonomi digital yang dilaksanakan melalui 5 perangkat daerah. 4. Misi pembangunan daerah kelima, akselerasi pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi yang berwawasan lingkungan yang dilaksanakan melalui 4 perangkat daerah. Nomor 1 2B, upaya mitigasi terkait dengan penurunan pendapatan yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi penerimaan PAD dengan efisien belanja, khususnya anggaran belanja operasional yang tidak langsung menyentuh masyarakat, sehingga ada ruang fiskal yang bisa digunakan untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Nomor 2 1B, sehubungan dengan belanja pegawai masih dalam batas maksimal 30% menuju ketentuan tahun 2027 dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Probolinggo akan menyesuaikan belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD tahun 2027, mengingat belanja tersebut merupakan mandatory spending. Nomor 2A, strategi peningkatan kualitas pemerataan tenaga pendidikan. 1. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan potensi numerasi bekerjasama dengan UB, peningkatan kompetensi literasi bagi pendidikan bekerjasama dengan UNESA, Universitas Negeri Malang, dan telah menjadi salah satu inovasi yaitu Gemuruh Tugu Gurita, dan telah mendapatkan penghargaan sebagai penerbit paling aktif kategori perangkat daerah 3 Provinsi Jawa Timur. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan profesi guru agar kompetensi guru dalam metode pembelajaran semakin efektif serta relevan dengan kebutuhan terkini. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan BPGTK Provinsi Jawa Timur membekali guru dalam kompetensi perkembangan kurikulum berbasis pembelajaran mendalam atau coding dan kecerdasan artifisial. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Simolek untuk peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis IR, augmented reality, and virtual reality. 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memfasilitasi guru-guru dalam pengembangan inovasi yang terhimpun dalam Rumah Inovasi dan saat ini telah mencapai 2.000 inovasi. 6. Pemerataan tenaga pendidikan dilakukan melalui kebijakan distribusi guru ASN kepada satu pendidikan yang berkurang tenaga pendidikan, namun demikian rasio kecukupan guru belum terpenuhi. Argumen 2B1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memfasilitasi putusan e-book dan saat ini telah mendapat pengakuan dari Perpustakaan Nasional dan ber-ISBN. E-book dapat diakses melalui website dan Rumah Inovasi Dinas Pendidikan Kebudayaan di Kota Probolinggo. E-book telah dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran sehingga mampu meningkatkan literasi seperti peserta didik. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan sarana prasarana pembelajaran digital telah memfasilitasi alat praktek pembelajaran coding, kecerdasan artifisial, dan robotik untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah memfasilitasi digitalisasi pada satuan PAUD berupa alat peraga edukasi berbasis digital. 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Simolek untuk meningkatkan potensi guru dalam pengembangan media belajar berbasis IR. 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memfasilitasi guru dalam pengembangan inovasi yang terhimpun dalam Rumah Inovasi dan saat ini telah mencapai 2.000 inovasi. 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan pembelajaran berbasis digital dan telah dikompetisikan antar peserta didik di SMP berupa lomba poster digital. Nomor 2 3A. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Menanggapi hal tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Rumah sakit daerah Ar-Razi sebagai vaskes tingkat lanjutan lebih banyak melaksanakan program kuratif dan rehabilitatif, namun program promotif dan preventif tetap dilaksanakan, antara lain melalui kegiatan pembinaan jenjang untuk program nasional atau Proknas, termasuk pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui program pencegahan dan pengendalian infeksi, edukasi dan komunikasi risiko, program manajemen penyakit kronis, dan lain-lain. Program-program termasuk cukup efektif dalam pencegahan penyakit menular dan tidak
menular pada Rumah Sakit Ar-Roji Kota Probolinggo. B. Sejak awal beroperasi, Rumah Sakit Daerah Ar-Roji telah menerapkan rekam medis elektronik dan saat ini telah terintegrasi dengan Satu Sehat dan aplikasi BPJS yang diperlukan. Pada tahun 2006 tetap direncanakan pendampingan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit demi kelancaran dan optimalisasi pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Target kenaikan PAD target kenaikan PAD tahun 2006 telah realistis berdasarkan rancangan pengembangan pelayanan. Di samping itu, sesuai dengan data sampai triwulan ketiga tahun 2025, berdasarkan cara pembayarannya pasien Rumah Sakit Ar-Roji didominasi oleh peserta JKN, yaitu 96,1% untuk pasien rawat inap dan 68,95% untuk pasien rawat jalan. Mengingat capaian OASI Kota Probolinggo telah mencapai 1%, maka target kenaikan PAD tahun 2006 disamping telah realistis dengan rancangan pengembangan pelayanan juga relatif dengan kondisi ekonomi masyarakat. Nomor 2, 3B. Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh siap meningkatkan pelayanan rujukan salah satu layanan pada penyakit jantung atau cath lab, penyakit jantung dan pembuluh darah menggunakan kateter yang dimasukkan oleh pembuluh darah. Dan inovasi layanan terbaru berbasis digital, salah satunya optimalisasi aplikasi mobile JKN untuk pendaftaran pasien secara online serta elektronik rekam medis. Informasi dalam layanan terpadu melalui dashboard informasi publish berbasis data, inovasi dalam pelayanan aplikasi publish atau layanan aduan pelaporan online. Romami 2-3C terkait dengan peningkatan pendapatan 353 juta sekian menjadi 109 miliar 353 sekian. Hal ini diimbangi dengan adanya penambahan layanan unggulan kesehatan yang ada di pada Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh seperti cath lab dan kemoterapi. Tidak ada kenaikan tarif dilakukan karena sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan sehingga tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi masyarakat. Romami 2-4A. Program prioritas untuk penanganan drainase, banjir dan peningkatan kualitas jalan dilaksanakan melalui pekerjaan pelebaran jalan Kerinci Kota Probolinggo. Pelebaran jalan Kerinci di Kota Probolinggo, rehabilitasi saluran pematusan jalan Cokro Aminoto, pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin saluran drainase, pemeliharaan rutin bangunan air irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan saluran drainase lingkungan perumahan dan pemukiman. Romami 2-4B. Percepatan penanganan kumuh dilakukan melalui program rehabilitasi rumah dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan rehab rumah tidak layak huni melalui APBD Kota Probolinggo senilai 765.500.000 dan penanganan melalui program pusat bantuan stimulan pembangunan swadaya atau BSPS sebanyak 290 unit rumah. Selain itu juga dilakukan penyediaan sanitasi aman dan air bersih, perpipaan serta perbaikan jalan lingkungan. Romami 2 nomor 5. A. Program penanggulangan kemiskinan pada Dinsos P3A sudah efektif karena mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan bisa tepat sasaran melalui data yang akurat dan implementasi yang transparan. B. Upaya pemberkuatan layanan perlindungan anak dan perempuan. Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. 2. Penguatan layanan. 3. Penguatan sumber daya manusia. 4. Sistem pelaporan dan rujukan yang terintegrasi. 5. Pencegahan berbasis keluarga dan komunitas. 6. Pemulihan korban. 7. Penguatan koordinasitas sektor. Romawi 2 nomor 6. BPD Kota Probolinggo mengimplementasikan berbagai inovasi, utama berbasis teknologi dan perlibatan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana. Inovasi ini mencakup seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga respon darurat. Berikut adalah beberapa inovasi utama BPD Kota Probolinggo dalam menghadapi potensi bencana. Pertama, sistem peringatan dini berbasis teknologi. BPD Kota Probolinggo mengembangkan sistem peringatan dini yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Pemasangan CCTV. BPD Kota Probolinggo pasang CCTV di 5 dam, yaitu dam Kedunggalem, dam Kelep, dam Beringin, dam Permata, dam Gunung Asem.
Sisi tersebut berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air saat hujan lebat. Platform digital dan media sosial BPD Kota Probolinggo menggunakan platform digital dan media sosial Facebook, TikTok, dan Instagram untuk sosialisasi dan penyebar luas informasi perkiraan cuaca, suhu udara, dan arah angin. Layanan darurat integrasi, penggunaan nomor layanan darurat tunggal seperti 112 yang terhubung dengan BPD dan instansi terkait memungkinkan respon cepat terhadap situasi gawat darurat. 2. Peningkatan kesiapsiagaan dan edukasi masyarakat. Inovasi juga difokus pada peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat. Pertama, simulasi bencana. BPD Kota Probolinggo mengadakan simulasi gempa bumi secara rutin di wilayah rawan, melibatkan ratusan warga untuk melatih kesiapsiagaan dan prosedur evakuasi mandiri. 2. Penguatan komunitas. Membutuhkan tim reaksi cepat dan penguatan lembaga sosial di masyarakat didorong untuk memastikan respon lokal yang lebih sigap. 3. Kegiatan got bersih. Gerakan bersih saluran air got di Kota Probolinggo yang diinisiasi oleh pemerintah daerah melalui BPD Kota Probolinggo dan melibatkan masyarakat, RT RW serta berbagai instansi seperti TNI Polri. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih, mencegah berbanjir serta musim hujan dengan membersihkan sampah saluran air dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Romawi 3:1. Saya prediksi Silpa itu secara realistis mengingat tahun 2025 belum berakhir, dapat dijelaskan bahwa perhitungan tersebut bersumber dari pelampuan penerimaan PAD, pelampuan penerimaan pendapatan transfer, pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampuan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan.